Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Sampaikan Yunita sehubungan dengan kesesatan Edis TV. Silakan. Kita ngomongin Edis nih, biar rame. Soalnya kita harus ngomongin dia. Silakan. Edis TV itu sesat. Silakan. Kalau saya sih sebenarnya sih seneng ya bang ya sama ini anak bang ya. Aku Katolik sih bang. Oke. Cuman sebelum nikah sih aku Protestan. Cuman setelah nikah aku ikut Katolik. Cuman nggak apa ya? Apa? Maksudnya nggak apa, bingung kaminya. Coba sampaikan dulu dengan benar. Tarik napas dulu. Hembuskan. Ya? Saya belajar yoga ini sekarang. Tenang. Tarik napas. Hembuskan. Ngomongnya coba apa? Apa sih ngomongnya tuh agak-agak gimana gitu ya bang? Kalau misalnya nggak masuk gitu sama aku masih belum bisa terima. Baik. Oke. Jadi ceritanya menjadi berpindah suatu paham karena pernikahan gitulah ya. Artinya banyak orang seperti itu. Dia nikah dengan orang Islam terus jadi Islam. Contohnya siapa? Natali siapa namanya? Koster. Nah, nikah dengan Sule. Nah, masuk Islam. Terus siapa lagi? Angelina Sondak nikah dengan Aji Masaid, masuk Islam. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, termasuk ini Kak Yunita juga seperti itu. Tapi ketika Anda tadi mengatakan masuk menjadi seorang Katolik, tidak masuk di dalam pikiran Anda, maksudnya bagaimana? Kami kurang paham. Gimana maksudnya? Iya, kayak ke depan tuh apa sih jalan salib gitu, terus nyium, nggak tahu lah ya. Jalan salib bagus. Begini, jalan salib itu bagus gini. Begini. Jadi ketika kita melihat monumental sesuatu yang monumen begitu ya, dalam jalan Via Dolorosa itu nggak apa-apa, bagus itu. Justru kita malah bisa menghayati begitu. Kita bisa menghayati banyak ilmu-ilmu yang sangat positif, yang sangat baik yang kita lihat dari orang-orang Katolik. Banyak begitu. Nah, tetapi ada satu hal yang saya tidak sepakat, terutama soal sujud menyembah patung. Hanya itu saja yang saya tidak sepakat. Yang lainnya masih bisa, nggak masalah, perbedaan-perbedaan tidak terlalu signifikan begitu. Iya, mungkin itu sih bang yang belum masuk ke dalam pikiran. Oke. Tapi kami nggak tahu apa itu yang ada dalam pikiran Anda, karena Anda cuman apa-apa kayak bingung juga. Seperti itu. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Baik, terima kasih. Ayo silakan yuk teman-teman sekalian di forum ini, kalian yang kalau siaran itu misalnya kalian gak ada yang nonton, yang kalau kalian ngomong gak ada yang denger, ini kesempatan loh bagi kalian ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Brahma Kumbara. Silakan Brahma Kumbara, nyalakan kamera Anda, silakan. Nyalakan kamera. Suara Anda menggema ini. Siap. Ya, nyalakan kamera, Bang. Oke. Delay. Bentar. Tidak terlihat, Bang, wajah Abang di layar. Ya, tunggu bentar. Tidak kelihatan, Bang. Sudah belum? Belum, Bang, belum kelihatan. Bentar, ini sinyalnya. Ya. Bentar terus. Ya udah Bang, kalau bentar terus di bawah dulu Bang. Bentar. Perok
perkara nyalain kamera saja kok. Bentar-bentar tinggal pencet saja udah nyala kok. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Esron Siagian. Silakan. Esron Siagian. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo, Esron Siagian, silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Oke. Gimana? Bang di pinggir jalan, Bang. Enggak. Oke, tapi suara-suara motor tuh lewat-lewat, Bang. Ya, silakan. Ya memang agak di pinggir jalan sih ke rumah kita ini. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Halo, Bang. Siap. Iya. Oke, gitu dong, mantap ya. Bang Esron Siagian, kenalan diri dulu, siap, Bang. Bang. Tampaknya Abang ini seorang Kristen, bukan? Iya betul. Oke, silakan, Bang. Kesesatan Edis TV itu sesat, Bang, betul nggak? Betul nggak? Kalau menurut aku sih enggak. Kalau nggak sesat ya, Bang, dibawa. Ngapain Abang di sini? Tidak, pokoknya harus bilang ini sesat. Kalau nggak bilang ini sesat, kuturunkan ke bawah. Silakan. Pokoknya harus bilang Edis TV sesat. Sesat dia itu, gimana kamu itu? Ayo, silakan. Jangan mau berpeluk-pelukan di sini ya. Nggak ada di sini berpeluk-pelukan, main bela-belaan. No. Silakan. Faiza. Ini Faiza ini kayak udah pernah naik nih. Kalau yang jilbab-jilbab gini saya yakin pasti mengatakan Edis TV sesat. Ya, silakan Faiza. Ya, nanti sebentar. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke, kerudung dulu bentar. Ya, silakan. Nggak apa-apa, kita tunggu, silakan. Sambil menunggu Faiza pakai kerudung ya. Gini teman-teman. Biasanya teman-teman, ini biasanya nih. Orang-orang yang perlu mendapat dukungan, ya, yang perlu dia itu pengen dibela gitu ya. Dia hanya akan menaikkan yang pro dengan dia saja. Faiza, efekmu kencang sekali nih Faiza. Faiza, coba betul tidak Edis Ya. itu sesat? Ya, betul. Iya, betul, sesat. Anda Islam? Islam. Iya, biasanya cuma Islam aja yang bilang saya sesat. Ya, silakan Faiza. Apa yang mau Anda tunjukkan ini dari kesesatan Edis TV sang penyesat itu? Silakan. Silakan. Ya, soalnya Bang Edis sama pengakuan Tuhan itu enggak sinkron gitu. Contoh. Contohnya kayak di Yohanes 7:13. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tapi Bang Edis bukan Allah, Bang Edis mah. Malah Yesua yang disembah. Kan salah. Coba baca dulu yang benar. Baca aja nggak benar. Emang di situ soal nyembah-nyembah enggak? Begini, saya kasih tahu. Dengar, saya kasih tahu. Yohanes 17 ayat 3 itu bukan ucapan Tuhan Yesus. Bukan Yesus yang ngomong begitu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah ngomong Yesus Kristus. Sekali lagi nih. Tidak pernah Yesus di dalam Alkitab ngomong Yesus Kristus. Itu harus Anda camkan. Tenang dulu. Aduh, ini sinyal Anda kayaknya parah ini. Gini. Itu adalah kutipan dari sang penulis Injil Yohanes yang mengatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka mengenal Engkau, maksudnya kata Engkau itu ditujukan kepada Bapa di surga. Mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, itu berbicara tentang Allah yang benar itu adalah Bapa di surga, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu Anda camkan. Dengar dulu. Kan Yesus menyatakan hanya Allah satu-satunya. Bukan hanya Allah Kenapa satu-satunya, Yesus bisa- hanya Engkau Allah yang benar. Gimana sih orang itu? Oke, benarkah Bapa di surga hanya Allah yang benar adalah Bapa di surga? Yang benar hanya yang Allah yang benar hanya Bapa di surga? Iya. Kenapa Tapi kau malah yang sembah disembah Allah? manusia? Iya, tetapi kenapa Allahmu bukan Bapa di surga tetapi Allah Tuhan negeri Mekah? Dimaksud- Coba jelaskan. Yang dimaksud Yesus Allah itu tuh Allah.
Itu yang dimaksud. Kalau kau seperti itu, kau berarti ngarang bebas. Wah, ngarang aja. Oke, sebentar. Markus 12. Baik, Jangan. kamu mengklaim bahwasannya Tuhan yang Allah dimaksud. kita. Ya, tenang. Delay nih, suaramu tuh Tuhan delay. itu Esa. Menggema, delay, sinyal jelek. Aduh, bagusin dulu sinyalmu. Sinyalmu saja udah delay, putus-putus. Menggema semua yang jelek-jelek ada di dirimu. Dengarkan. Itu adalah suatu ungkapan bahwa Allah yang benar itu adalah Bapa di surga. Terus kau memfitnah, oh itu adalah Allah. Kau ngarang bebas. Pernahkah Allah dipanggil Bapa? Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Yuspan Laode. Silakan. Memang kalau membuktikan kesesatan Edis TV ini ternyata orang terbukti bahwa malah yang ingin membuktikan itu yang sesat. Silakan. Yuspan Laode. Nyalakan kamera Anda Yuspan. Oke, Yuspan turun. Kita kasih naik yang berikutnya ada Roro Kidul. Ya, silakan Roro, nyala kamera dulu Roro. Halo Bang. Iya, silakan Roro, nyala kamera dulu. Saya bantu dari sini nyalakan kamera, silakan. Roro, Anda mendengar tidak Roro? Oke, berarti Roro ini blow on. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Pokoknya kalau naik terus bengong, terus nggak ngerti mau ngomong apa, kita ngomong blow on, kita maki-maki di sini pokoknya. Biar kau kapok kau naik sini, biar kau nggak mau naikin lagi. Ya, soalnya gimana? Udah dikasih kesempatan ngomong. Yang naik tuh banyak, tahu nggak? Orang naik pengen dinaikin, pengen ngomong serius. Kamu ganggu dengan kamu naik, kamu bengong, gitu loh. Akhirnya kamu dipermalukan di sini ya, salahmu sendiri. Ya. Capek loh teman-teman. Bayangin, ini ada 51 orang mengajukan permintaan naik. Bayangin teman-teman, ada yang betul-betul serius, pengen mendebat, pengen membuktikan kesesatan saya. Tapi diganggu dengan orang-orang seperti itu. Ya. Pokoknya kalau naik, diem, bengong, kita maki-maki di sini. Biar kapok mereka nggak naik lagi ke sini. Kita kasih naik ada Arjuna Ireng. Ya, Arjuna Ireng. Silakan Arjuna Ireng, nyalakan kamera Anda. Oke, Arjuna Ireng sudah lari duluan dia. Kita kasih naik ada Toke Gambang. Ya, Toke Gambang. Silakan Toke Gambang. Halo Toke Gambang. Halo, Le. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Yang perlu dikorban itu binatang, bukan Tuhan dikorbankan. Kamera nyala dulu, kamera nyala dulu. Kalau kamera nyala baru Untuk ngomong, apa silakan. nyala kamera? Ya kau saja nggak berani nyalakan kamera, ngapain saya tanggapin? Tidur kau di bawah sana, ya di bawah kau sana tidur. Ayo silakan. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa ada orang Islam punya statement seperti itu? Ya karena orang-orang seperti Bom, seperti Rudy, seperti PC The King, seperti siapa lagi RK, berapa loget, ya begitu. Akhirnya ada orang Islam berpikir bahwa orang-orang yang menyalib Yesus itu mengorbankan manusia dikorbankan. Ya itu karena ada orang-orang seperti itu. Mengenai itu teman-teman, saya sudah buat satu video ya. Saya buat satu video khusus. Tidak ada orang yang menyalibkan Yesus mengatakan bahwa ia ingin mempersembahkan manusia sebagai korban. Gak ada. Yang dimaksud Yesus menjadi korban bukan seperti itu. Maksudnya bukan begitu. Di Indonesia, kalau kau belajar sejarah Indonesia, ya, kau akan tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu dibayar dengan darah. Orang-orang yang berkorban. Begitu. Untuk apa? Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka berkorban dengan memberikan nyawa mereka.
Begitu. Jadi bukan konsep kekristenan manusia dikorbankan begitu kayak macam orang-orang yang penyembah dewa Molok, bukan. Tapi ada orang-orang Kristen yang blow on, akhirnya orang Islam jadi seperti tadi itu. Ada orang Kristen nggak bisa jelasinnya ada manusia dipersembahkan sebagai korban seperti orang-orang itu penyembah dewa Molok seperti itu. Di dalam Alkitab kalian akan menemukan adanya ritual persembahan manusia. Ya, mereka membakar bayi-bayinya, membakar anak-anaknya kepada dewa Molok. Padahal kekristenan bukan berbicara seperti itu. Kekristenan itu berbicara mengenai Tuhan Yesus. Yang dia itu rela membuat dirinya dianiaya, rela membuat dirinya sampai mati disalibkan. Demi apa? Demi mencapai satu tujuan tertentu. Seperti itu. Nah, kalau kalian belajar sejarah Indonesia juga seperti itu. Para pejuang rela dia mengorbankan nyawanya. Dia rela mati untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Bukan terus kau bilang itu berarti pahlawan-pahlawan itu mengorbankan dikorbankan begitu. Jadi korban persembahan. Tidak seperti itu ya. Aduh, kita kena pembatasan ya. Pembatasan lagi. Mana ini? Bentar. Live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi alasan barang dan jasa. Barang dan jasa? Aduh. Kenapa ini kok barang dan jasa ini? Mengapa? Kok barang dan jasa sih? Ini kadang-kadang nih ada-ada saja loh. Live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi. Alasan, barang dan jasa yang diatur dalam undang-undang. Amsyong. Berat. Nih. Kok bisa? Kok bisa jadi pembatasan barang dan jasa ini, aduh. Kenapa ini? Ya, silakan. Haris, silakan. Haris, kenapa ini nggak ada tulisan bandingnya loh ini? Biasanya itu ada tulisan bandingnya, ini nggak ada. Ya, silakan Haris. Nah, ini juga blow on ini Haris nih, goblok nih orang. Udah disapa-sapa diem aja dia, tidur di bawah sana. Udah dipanggil-panggil, Haris, diem aja. Kita kasih naik ada... Sebentar ya. Yusan, ya silakan Yusan. Gara-gara apa pulpen begini atau gimana? Apa sebabnya? Iya, gara-gara pulpen itu. Oh, gara-gara pulpen? Terbaca TikTok dikira rokok. Okay. Oh, memanglah ya. Oke lah teman-teman. Ya, inilah makanya saya bilang pengalaman demi pengalaman ya. Jadi sepanjang saya live memang saya jarang ngangkat-ngangkat begini. Ini kan anunya ini loh, tablet buat nunjuk-nunjuk begitu. Disangkain iklan sama TikTok. Oke lah, mungkin kita rehat dulu aja teman-teman karena ini baterai saya juga sudah mau habis. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Teman-teman, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata misalnya, Bang, kok hari ini kok Abang bilang goblok begini, teman-teman, biar saya kasih tahu. Banyak orang naik itu, teman-teman, mereka itu mau ganggu, begitu. Mereka sengaja begitu, mereka naik terus diem nggak ngomong begitu. Sengaja mereka ganggu channel kita. Banyak seperti itu. Mereka sedang melakukan segala daya upaya. Kalau berargumen, saya pastikan mereka nggak akan sanggup. Ketika mereka berargumen, disitulah mereka akan menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bongak. Jadi mereka akan melakukan segala macam daya upaya, termasuk cara mereka adalah naik, terus setelah naik mereka diem, mereka nggak ngomong. Nah itu cara-cara culas mereka. Makanya teman-teman, kalau yang seperti itu naik begitu, kita maki-maki dia di atas sini ya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita rehat aja dulu ya, karena ini ada pembatasan kita. Tapi saya nggak tahu apakah ini pembatasan hanya pembatasan sekedar barang dan jasa atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Apa mau kita lanjutin dulu? Coba ya, kita tes ya. Kita kasih naik ada dolok aik pohon. Dolok aik pohon. Ya, dolok aik pohon. Makan Bang. Selamat malam Bang. Abang Kristen? Boxing, main.
Ya itu makanya kayak gitu-gitu teman-teman, banyak itu. Terlalu banyak orang random, orang nggak jelas tuh terlalu banyak. Terlalu banyak. Oke, coba kita kasih naik ada sebentar ya. Yanus, coba Yanus. Mengkonsumsi zat yang ditampilkan dalam live ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Sangkain kita sama dia merokok nih. Oke, Bang Yanus, kenalan diri dulu Bang. Abang, selamat malam Abang. Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen. Katolik. Katolik. Oke. Bang, apa gerangan Abang kemari Bang? Silakan. Apa yang perlu dibicarakan malam ini? Di situ loh Bang, sesat dia katanya Bang. Karena menyuruh jangan sembah patung katanya. Sesat dia itu. Masa disuruh jangan sembah patung? Kan kita harus sembah patung. Betul? Oh, enggak ada Katolik yang sembah patung, Mas. Enggak ada. Coba Bang, posisikan posisi badan menyembah gimana? Silakan. Bang, Abang suara apa itu Bang yang berisik itu Bang? Oh, saya di PLN, di PLN ada piket ini. Oke. Coba, mesin PLN itu. Bisa nggak Abang taruh di dulu HP-nya, terus Abang agak mundur ke belakang, coba buat gerakan menyembah. Menyembah? Abang taruh HP-nya, terus Abang mundur ke belakang biar kami bisa lihat. Buat sebuah gerakan atau postur tubuh menyembah, coba. Ya kalau menyembah itu tunduk. Iya, maksudnya bikin dulu Bang contohnya Bang. Kenapa sih kalau orang ini begitu lambatnya? Aduh. Susah. Bang, buat posisi badan Anda dalam sebuah gestur atau sebuah postur tubuh yang sedang melakukan sembah. Silakan. Nah, begini Bang Edis. Itu dulu Bang, jangan begini dulu. Itu dulu biar kita tidak berdebat. Ayo coba. Apa ada perbedaan menyembah dengan menghormati kan? Astaga. Memang berat ini saudara-saudara, ini berat. Bang, coba Abang dengarkan saya dulu Bang ya. Saya rasa Abang ini manusia. Abang manusia, saya anggap manusia yang punya daya nalar. Coba Bang. Abang ngerti yang saya omongin? Bisakah kira-kira kalau ini Abang pegang HP-nya nih? HP-nya Abang pegang atau Abang letakin gitu? Nanti pegang aja ini. Bisa diletakin, taruh di satu tempat, diletakin gitu coba. Letakin dulu HP-nya. Coba letakin Bang. Oke. Coba Abang bisa mundur Bang, mundur. Cari dulu posisi yang bagus Bang. Oke. Coba Abang mundur, bikin posisi Abang lagi nyembah. Gimana Bang? Posisi badan lagi menyembah. Gimana? Coba. Mundur Bang, mundur. Menyembah begini kan? Oh gitu, gini menyembah ya? Iya. Oke, baik. Pegang omongan Anda, jangan kau tarik lagi omongan Bang. Baik. Saya balik dulu badan saya Bang. Saya balik dulu. Seperti itu tangannya ya. Oke, baik. Nanti kalau beda lagi nanti awas ya, aku ciwit nanti Abang nanti. Baik. Kelihatan Bang? Seperti tangan yang kau bilang tadi Bang? Iya seperti itu. Itu menyembah nggak? Itu menghormati. Berubah lagi kan? Tadi kau bilang menyembah, sekarang mau omanya aduh, susah. Berat dunia ini. Aduh, bosan saya di dunia ini. Saya pengen pindah ke bulan Bang, karena di bumi orang pada belum. Bang, coba tadi Abang bilang bahwa posisi nyembah itu tangan tertelungkup begitu ya, menangkupkan 10 jari-jari gitu, betul? Iya benar. Tadi Abang bilang itu menyembah, betul? Iya benar. Oke, berarti yang di bawah menyembah nggak? Bisa menghormati, bisa menyembah. Oke, menyembah. Nggak ngomong menghormati Bang, saya nggak ngomong menghormati. Yang kita bahas menyembah Bang. Nanti kalau menghormati panjang lebar urusan kita nanti. Oke, benar. Postur tubuh, sabar dulu. Postur tubuh pada waktu menghormati dengan menyembah. Makanya tadi kusuru tadi Abang bikin gimana? Coba kita ulang lagi sebentar. Bang, coba Abang menjauh dulu dari kamera biar kami bisa lihat. Bang, Abang menjauh dulu dari kamera, menjauh dari kamera. Menjauh. Bang, Abang bisa nggak berdiri dulu? Diri Bang, diri. Astaga. Bang, diri Bang, agak menjauh dari kamera Bang. Astaga. Coba posisi menyembah, jangan lagi tarik bilang lagi nanti menghormati nggak? Menyembah, gimana posisi menyembah? Coba. Ada perbedaan menyembah dengan ini kan? Dengan menghormati. RK,
Memang ambil dulu saudaramu ini Erka. Biar kau Jawab dulu, Dis. Jawab dulu. Menyembah dengan menghormati itu bentuk badan yang bagaimana? Bang, coba bang, abang mundur dulu ke belakang, tunjukkan dulu posisi badan menyembah itu seperti apa. Menyembah dengan menghormati itu sama. Oke, seperti tadi tuh. Iya, kalau menghormati juga sama. Baiklah, nggak apa-apa lah, walaupun dia bilang sama. Kita ngomong menyembahnya ya, siap ya menyembahnya ya. Oke? Oke bang? Yo. Oke, baik. Saya tanya dulu sama abang nih. Ini yang di bawah menyembah nggak? Seperti gestur yang Anda tunjukkan tadi, postur badan. Nah, itu patung itu. Iya, menyembah patung nggak dia? Nggak tahu, kita di aliran kita nggak ada yang begitu. Ya. Iya, tidur di sana bang. Udah capek saya ngomongnya. Memang susah ngomongnya IQ jongkok. Kenapa sih? Kayak orang-orang yang selalu begitu selalu saja ada masalah di IQ yang jongkok. Aduh, berat ini. Makanya teman-teman tolong berikan saya sebuah postur tubuh menyembah. Kalau kau nggak bisa menunjukkan itu sampai kiamat, nanti kita diskusinya buntu. Kita kasih naik ada Sepangaro. Ya, Sepangaro. Silakan Sepangaro. Berarti kita kena pembatasan teman-teman, pembatasan belanja. Disangka kita promosi barang. Ya, silakan. Sepangaro, nyalakan kamera Anda. Aduh, mana ini? Silakan. Sepangaro, nyalakan kamera Anda. Aduh, beli sinyal dulu Sepangaro, beli sinyal dulu. Kita kasih naik ada Diapari Paruhum. Diapari Paruhum, silahkan nyalakan kamera Anda. Oke. Kenalan dulu Abang Diapari. Abang Kristen atau Islam? Ya, saya Kristen. Oke. Apakah betul Edis TV itu sesat? Kalau menurut saya tidak. Oke, kalau begitu langsung turun Bang. Kalau begitu langsung turun. Pokoknya kamu kalau tidak bilang Edis sesat, turun. Kalau kau bilang Edis TV sesat, nah baru kita bisa. Jikalau ada orang mengatakan Edis TV tidak sesat, kita turunkan dia. Kita kasih naik ada Reza. Ya, silakan Reza. Selamat malam, Saudara Reza. Apakah Anda Islam atau Kristen? Reza? Nah, ini Reza ini blow on ini. Sudah naik, tapi dianya sendiri malah turun. Kita kasih naik ada Grace Kinan. Grace Kinan, selamat malam. Silahkan nyalakan kamera Anda. Grace Kinan. Oke, terima kasih Grace Kinan sudah menyalakan kamera. Shalom. Grace Kinan, Edis TV adalah seorang sesat. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Kita turunkan karena dia tidak setuju Edis TV sesat. Turun. Pokoknya harus setuju Edis TV itu sesat. Silakan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Ika. Teman-teman tolong ya, kalau Anda tidak mengatakan Edis TV sesat, jangan naik. Ini forum khusus nyesat-nyesatin Edis nih. Forum ini khusus untuk menyesat-nyesatkan Edis. Silakan Ika, nyalakan kamera Anda. Halo Ika. Ika, apakah Anda mendengar? Oke, macet dia Ika. Kita kasih turun. Kita kasih naik ada Bang Mici. Oke, Bang Mici. Bentar, dia lagi muter-muter. Ya, silakan Bang Mici. Nyalakan kamera Anda. Ya, silakan Bang. Tunggu Bang. Silakan. Nyalakan lampu dulu. Saya bantu dari sini ya. Tuh, sudah ada di layar Anda, silakan Anda pencet itu simpan atau oke. Silakan. Sudah Bang? Belum, Bang, belum. Kalau udah sudah, mantap. Bang.
Kenalan diri dulu Bang. Abang Kristen atau Islam? Islam, Islam. Islam. Betul tidak Edis TV sesat? Sesat. Betul. Ini yang saya tunggu-tunggu begini. Pokoknya harus mengatakan Edis TV sesat dia. Oke. Edis TV sesat dia. Di mana sesatnya? Silakan. Aduh, kenapa sih sinyal kalian kok gini, Bang? Yang pernah Edis katakan itu bahwa Islam mempunyai dua. Kenapa sinyal Anda, Bang, seperti ini, Bang? Sudah bagus jadi Bang. Heran saya, giliran ketemu yang mengatakan sesat, sinyalnya buruk. Sinyal Abang berapa di situ? Seberapa bar? Heran saya. Buruk kali sinyalnya, Bang. Oke, kita kasih naik ada Randy Yolanda. Randy Yolanda. Silakan Randy Yolanda. Nyalakan kamera dulu ya, Bang ya. Silakan, Bang. Bang Randy, kabur. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Mr. Big. Mr. Big. Oh, baby, baby is a wow. I remember you. Like a child. Ya, silakan Mr. Big. Nyalakan kamera dulu, Bang. Bang? Udah dinaikin memble lagi Mr. Big ini. Gimana Mr. Big ini? Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Dolok Michi lagi. Bang Michi lagi ya. Semoga sinyalnya udah bagus nih Bang Michi. Ya, silakan Bang Michi. Bang, cari sinyal dulu lah Bang yang bagus, Bang. Sinyal dulu lah Bang yang bagus, Bang. Sinyal Abang tuh putus-putus. Bang Michi? Bagaimana Bang? Sudah bagus? Bang Michi? Abang pakai apa sih? Pakai anu apa? Abang pakai apa sih? Pakai anu apa? Indosat. Udah balik, Indosat. Eko gini. Gimana nih? Udah balik, Eko gini. Nanti kalau Anda nonton sendiri, bukan. Anda tidak bisa dengar hasil daripada rekaman ini karena Anda kan di sana. Tapi kalau Anda nonton ini siarannya, YouTube-nya, pasti Anda nanti akan malu. Beli sinyal dulu yang bagus dulu baru naik sini. Sinyalmu kayak begitu gimana kita mau ngobrol? Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Malis Sinaga. Malis Sinaga. Ya, selamat malam Bang Malis Sinaga. Selamat malam, Horas Laiku. Horas, silakan Bang, nyalakan kamera dulu, silakan. Oke. Ya. Si Madukul lah ya sesat. Biar kita undang dulu yang mengatakan begitu. Si Madukul na sa tagas. Mengadok na sesat. Oke lah, baiklah. Kita kasih dulu kesempatan kepada mereka ya Bang ya. Oke, Laiku. Baik, saya turunkan. Ya. Teman-teman, gini loh. Kita ini teman-teman harus iya, ayo silakan. Jangan bilang sesat-sesat saja tapi tidak bisa menunjukkan kesesatannya. Oke. Kita kasih naik ada sabar. Papaan sebentar. Kasih Bunda ya, kasih Bunda. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ayo silakan yuk. Kasih Bunda. Nyalakan kamera Anda, silakan. Kasih Bunda. Mana nih? Oke, saya bantu dari sini. Silakan.
Ya, Oke, gitu dong. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Bang, kenalan diri dulu, Bang. Abang Islam atau Kristen? Saya Katolik, Bang. Katolik. Iya, Bang. Ada apa gerangan Abang kemari, Bang? Silakan. Mau tanya nih, Bang. Soalnya tadi saya sempat lihat itu ada gambar uskup itu nyembah patung Maria ya. Oke. Abang kalau bisa, saya mohon nih, Bang, saya minta sama Abang. Abang bisa nggak letakkan HP Abang, terus Abang mundur untuk menunjukkan gestur menyembah. Coba, gimana? Postur tubuh lagi nyembah itu seperti apa? Coba. Abang mundur dulu, Abang letakkan dulu kamera, taruh dulu. Abang mundur dulu ke arah tembok yang belakang kuning itu. Terus Abang posisikan lagi nyembah itu gimana? Posisi badan, coba. Ini kalau bergeser nih, geser juga sinyalnya nih, Bang. Enggak apa-apa, HP-nya ditaruh situ. Abang ambil gelas, taruh, terus taruh HP-nya di gelas itu, sandarkan ke gelas itu. Aduh, gini saja harus saya ajarin. Berat ini saudara-saudara. Coba, jangan Abang pegang. Kalau Abang pegang, Abang nggak bisa kelihatan. Abang letakkan HP, taruh di tempat apapun, sandarkan HP itu. Nah, terus Abang mundur ke belakang, terus buatlah percontohan gestur tubuh menyembah. Coba. Kalau menyembah gitu, Bang ya. Kalau ibaratnya kita lagi berdoa ya. Bukan lagi berdoa, Bang. Posisi gestur tubuh menyembah. Coba, seperti apa? Gestur tubuh menyembah. Bang, kalau gestur tubuh marah itu bisa lagi nih, Bang. Misalnya dia ambil botol begitu kan. Kan gini. Ah, itu namanya gestur lagi marah. Gitu, ya kan? Atau gestur lagi tidur, gini. Nah, gitu, itu gestur lagi tidur. Nah, coba, gestur nyembah. Postur gestur tubuh menyembah, coba. Ah, macet. Beneran yang dibilang dia digeser langsung macet. Coba yuk, gestur tubuh menyembah. Coba lagi, Bang. Tadi macet, Bang. Coba. Seperti ini, Bang. Ya, Bang. Itu gestur berdoa, Bang. Itu namanya posisi sedang berdoa. Posisi nyembah. Kalau menyembah itu saya belum paham benar itu, makanya saya mau bertanya sama Bang Edi. Oke, saya mau nanya lah kalau gitu, saya nanya gitu, biar saya jauhin kamera saya. Ini saya udah mentok, Bang, ini udah dinding, Bang, mentok. Kalau posisi nyembah itu kira-kira kalau begini gimana, Bang? Kalau gini, kira-kira gimana kalau seperti itu? Atau gini, gimana? Setuju nggak? Kalau posisi menyembahnya ya. Perlu paramek saya sama Bodek. Aduh, ya turun dulu, Bang, ya, turun dulu. Besok lagi, Bang, kita ngobrol, Bang. Nanti semakin saya ngobrol semakin darah tinggi. Susah. Aduh. Oke, coba kita kasih naik dulu. Ada Ahmadi Rizal. Silakan Ahmadi Rizal. Saya berat. Tapi inilah saya temani kalian tidur ngakak sebelum tidur. Iya. Kalau dulu ada kan acara tawa sutra ya. Nah, sekarang Anda tawa TikTok nih. Oke. Ahmadi Rizal. Tepat di Hotel Yunceng. Hotel Yunceng. Sungai kakak Sungai Peng. Jika saya tidak salah ingat, keluarga di kalian berasal dari... Baik, kita kasih turun ya Ahmadi Rizal ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Naza. Ini yang tadi nih. Aduh, yang tadi. Ya, Naza, nyalain kameramu, Naza. Kau udah terkenal kau, Naza. Naza ini. Silakan, Naza. Gimana? Kau sudah naik loh ini. Naza? Ih, mana Naza ini? Iya, kau sudah dipanggil-panggil, nyalain kameramu. Naza, kau sudah kupanggil Naza. Nah, kau lagi ngapain, Naza? Main biliar. Lagi main biliar nih. Oke lah, Naza, gimana? Kau dengar nggak? Tengok saya dulu, main ini dulu. Jangan dapat terus, Edis. Naza, ada orang yang inbox kamu nggak tadi? Dulu saya sangat support, saya kasih give you. Tapi sekarang kamu itu. Naza, dengar.
Naza, ada nggak yang inbox kamu, Naza? Tak ada orang yang inbox saya. Oh, tak ada. Kalau lagi main biliar begini gimana mau diskusi? Tunggu 1 menit saja. Tunggu. Lama. Nanti kau naik lagi. Ada yang disalah mengerti orang ya. Begini, teman-teman, begini loh. Kalau misalnya kalian memberikan support, memberikan gift, apapun yang kalian berikan, itu bukan berarti artinya Anda mengontrol saya. Bukan salah. No, bukan begitu. Pola pikirnya diganti dulu. Ketika Anda merasa bahwa yang saya sampaikan itu tidak benar, contohnya begini, contoh. Bang, selama ini saya support Anda loh, saya kasih gift, saya ini, saya itu. Tapi Anda kok ngomong begini? Harusnya Anda itu naik dan ngomong, menjelaskan kepada saya bahwa Anda salah. Salah Anda. Harusnya Anda harus mengatakan kita itu harus menyembah patung. Ini dalilnya nih loh, dalilnya. Tuhan berfirman, buatlah patung, sembahlah dia. Di dalam kitab hayalanku, buatanku sendiri. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau kalian support, saya appreciate ya. Saya mengucapkan terima kasih kalau kalian support. Kalau kalian berikan gift, saya berikan support. Acung jempol ya. Tetapi ketika Anda mendapati salah Anda itu naik begitu loh. Kan saya kasih forumnya di sini. Forumnya sudah saya berikan. Begitu. Ya, ayo silakan. Sudah saya berikan tempat, saya berikan waktu untuk memaparkan di manakah salahnya. Coba. Ya. Kita kasih naik ada Randy Vios. Silakan Randy Vios. Silakan Randy Vios. Ya. Oke, nyalakan dulu kamera, Bang. Oh iya. Silakan, Bang. Oke, Bang Randy Vios, kenalan dulu Abang. Abang Kristen. Saya Kristen. Oke, silakan Bang. ID TV sesat, betul nggak? Tidak. Nggak bisa berarti Abang di sini karena tidak mengatakan dia sesat. Bang, kalau Abang bilang Edis TV tidak sesat, berarti Abang tidak bisa masuk channel ini. Nggak bisa. Turun dulu kalau begitu. Harus mengatakan dia sesat. Gimana? Kita kasih naik ada Ahmad Dirvan. Silakan Ahmad Dirvan. Edis, sesat kau. Kita itu harus sembah patung, Edis, biar nggak sesat. Gitu. Coba, ayo silakan. Selamat malam. Selamat malam, Ahmad Dirvan. Nyalain kamera dulu, Bang. Silakan Ahmad Dirvan. Kenalan Edis dulu. Apa? Salam kenal buat Pak Edis. Iya, kenal kembali, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Bisa, Bang, nyalakan kamera? Tak bisa. Tak bisa. Saya bantu dari sini ya. Oke. Sudah sampai nggak di layar Anda itu ada undangan dari saya menyalakan kamera? Pencet simpan. Atau oke. Nah, kan Herman saya dengan orang-orang ini. Sudah disuruh menunjukkan kesesatan, tidak mampu. Nanti giliran ditunjukin kesesatannya dia, saya yang dimarahin. Saya ini nggak mau, kalau saya itu bersifat pengen menang sendiri. Karena kan selama ini yang sering kalian lihat kan, saya menunjukkan kesesatan orang-orang. Contoh, kau ngikut-ngikutin aja, udah tahu nabimu terkena guna-guna, kau ikut-ikutin. Nah, karena seperti itu posisinya, jadi sekarang dibalikin dulu ke saya nih. Christian, silakan. Christian. Halo, Bang Christian. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Selamat malam. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Duh, menggema lagi nih. Silakan, Bang. Suara apa itu, Bang? Halo, Bang. Suara ini apa itu? Tetangga, ada tetangga. Ngapain itu, Bang? Biasalah lapo. Oh, lapo. Ya, silakan, silakan. Abang Kristen, ya. Islam? Katolik. Katolik. Betul nggak Bang bahwa Edis itu sesat? Kalau menurut saya Bang, kalau abang itu nggak sesat sebenarnya, tapi kurang paham ajaran di Katolik. Yang apa itu Bang?
tentang abang bilang yang menyembah Maria itu sesat. Coba Bang, saya pengen Bang, dari tadi belum ada orang yang mampu melakukan hal yang sederhana. Belum ada yang mampu. Dari orang-orang Katolik maksud saya. Bang, bisa nggak Abang tunjukkan kepada kami postur tubuh sedang menyembah? Postur tubuh? Ya. Berisik kali lah itu Bang. Coba lah suruh Bang, diam dulu itu Bang. Berisik banget tuh Bang. Atau Abang pindah nggak? Bisa pindah ke tempat yang lain yang agak nggak berisik Bang. Berisik Bang. Abang berisik kali ya? Ya, tanya penonton kalau nggak percaya Bang. Agak jauh Bang, masa berisik? Ya udahlah, coba. Abang bisa nggak mundur ke belakang? Tunjukkan kepada kami postur tubuh sedang menyembah. Enggak masalah kayak gitu Bang. Sekarang gini aja. Repot nanti kalau nggak gitu Bang. Sebentar Bang. Kalau tidak seperti itu, sebentar Bang. Gini. Bang, di dalam Alkitab jangan engkau menyembah. Ada nggak tulisan seperti itu? Jangan engkau menyembah patung, jangan engkau menyembah. Oke, sekarang posisikan dulu menyembah. Kalau jangan menyembah nanti dulu. Menyembah seperti apa? Coba. Kalau di ajaran Katolik bukan menyembah itu Bang. Bukan ngomong ajaran Katolik Bang. Bukan ngomong ajaran Katolik. Segini. Posisikan dulu apa yang dimaksud di dalam ayat Alkitab. Jangan engkau melakukan proskuneo kepada batu-batu, kepada benda-benda langit, kepada patung-patung, kepada apapun, berhala apapun segala macam. Coba. Posisikan dulu posisi badan sedang melakukan proskuneo atau menyembah. Coba. Coba Abang mundur. Saya melakukan tempat ini Bang. Gini Bang. Ya, repot kita Bang. Jangan gini-gini. Jangan gini-gini. Kalau itu nggak kita praktekkan Bang, nggak kelar-kelar diskusi kita Bang. Ayo coba. Abang mundur dulu 3 langkah ke belakang. Posisikan posisi gestur badan sedang menyembah. Silakan. Sedang menyembah. Oke, silakan. Posisikan dulu buat badan Abang, badan lagi melakukan menyembah. Silakan. Kalau Abang nampaknya Abang orang Batak kayaknya kan? Iya, saya orang Batak. Seperti apa posisi badan Marsomba? Silakan. Marsomba ada beragam-beragam Bang. Ada Oh itu satu. Oke, satu. Catat ya Bang ya. Sebentar. Saya screenshot dulu. Lagi Bang. Menyembah seperti apa? Saya screenshot dulu. Lagi. Ada seperti ini. Oke, screenshot. Oke, sudah. Sudah saya screenshot. Baik. Terus. Seperti apa lagi? Udah. Itu yang kami pelajari, itu yang kami lakukan di agama Katolik. Baik. Itu menyembah ya. Sebentar. Baik. Sebentar Bang. Tenang dulu Bang. Tenang dulu Bang. Kita bahas itu. Sebentar. Saya bikin dulu layar tadi. Biar Abang masih ingat nanti Abang sudah lupa. Saya buat dulu gestur saya yang saya tangkap layar tadi. Ingat? Sudah saya tangkap layarnya. Itu posisi tangan menulungkup begitu. Apa itu bahasa Indonesianya? Bertelung apa itu? Ya. Menyembah lah. Menyembah. Oke, baik. Itu menyembah ya. Ya. Saya kasih dulu Abang gambar. Oke, supaya nanti Abang jangan berkelit lagi ya. Oke. Ya. Kita kasih gambar. Lihat yang bawah Bang. Ya. Oke, kira kurang lebih sama nggak dengan yang Abang barusan kasih gestur badan? Ya, hampir sama. Oke, menyembah nggak yang di bawah itu Bang? Menyembah dengan kaki berlutut. Oke, menyembah. Oke. Sekarang yang di atas sama nggak posisi tangannya? Sama. Ya, itulah yang dilakukan umat Katolik yang di atas. Menyembah betul tidak? Iya. Menyembah. Oke, yang di bawah apa yang disembah? Dan ada juga menyembah. Kita ngobrolnya fair dulu Bang. Kita ngobrol fair. Yang di bawah itu menyembah apa? Yang di bawah itu menyembah patung. Oke, yang di atas? Yang di atas menyembah patung. Iya, kalau jujur begitu kan enak Bang. Nah, sebentar sedikit. Habis ini Abang bicara. Percaya sama saya. Habis ini Abang gantian bicara. Nah, ketika saya mengingatkan saudara saya yang saya kasihi, yaitu Bang Christian, seorang Katolik, untuk jangan melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, yaitu menyembah patung-patung. Apakah saya bersalah Bang karena saya mengingatkan saudara saya yang saya cintai? Nah, jangan macet Bang. Di awal, oke Bang. Ini Bang. Salah tidak? Di awal tadi aku udah ngomong, Abang itu nggak salah, bukan sesat, nggak salah. Cuman Bang tahu sepenuhnya bagaimana ajaran Katolik, udah? Bang, saya nggak bilang sepenuhnya. Ajaran Katolik bagaimana? Saya tidak bilang sepenuhnya loh, Bang. Saya tidak mengatakan saya tahu sepenuhnya ajaran Katolik. No, tidak, Bang. Yang saya katakan adalah perbuatan seperti itu, mau dia Katolik kah, mau dia Kristen Protestan kah, mau dia apakah, terserah. Perbuatan seperti itu dilarang dalam Alkitab.
Sekarang gini bang, kalau kami di umat Katolik bang, udah arti patung itu ditaruh di gereja biar kami itu intim di dalam menyembah, udah, paham nggak bang? Bang, kami biar yang semakin kita bahas intim ini bang, untuk apa menyembah. yang abang perbuat? Tetapi Gini. dengar dulu bang, beda kita menyembah di dalam menyembah berhala dan di dalam kita menyembah di dalam menghormati. Oke, kami menghormati Bunda Maria, ya. Jadi abang mengakui bahwa itu tadi menyembah patung Maria. Iya, saya akui. Oke, kalau Tapi begitu itu bang, bukan, tapi itu bukan gini bang, tapi itu bukan menyembah berhala namanya, bukan menyembah setan. Kalau menyembah setan tadi patung setan bisa abang bilang kami. bukankah Alkitab berkata patung apapun bang? Bukankah yang di dalam Alkitab itu dikatakan jangan engkau menyembah patung apapun? Makanya aku bilang abang itu kurang paham ajaran di dalam Katolik. Kami itu menyembah di dalam Katolik, bang. Halo, di dalam Katolik patung itu beragam. Ada patung Tuhan Yesus, patung malaikat, udah, patung Bunda Maria. Oke? Mungkin di tempat abang, di gereja abang, mungkin nggak ada itu patung-patung. Udah, cuman hanya ada salib yang kosong. Dan itulah ajaran kalian, penyembahan kalian. Kami Katolik berupa patung Tuhan Yesus. Makanya kami nggak nyembah-nyembah begitu, bang. Bang, kami nggak begini-begini, bang. Kami nggak begitu, kami nggak nyembah-nyembah begitu. Kami melakukan perbaktian, bang, melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara ya, silakan. Iya, makanya aku bilang, bang. Makanya aku bilang, bang, ajaran-ajaran di agama abang mungkin cara menyembah Tuhan Yesus dengan kami juga pasti berbeda. Kami berdoa pertama-tama menggunakan tanda salib. Dari situ aja udah beda. Bang, yang kita bahas, bang, bukan itu. Aduh, lari kemana-mana kita. Bang, kita nggak pernah membahas begini-begini. Nggak pernah ada orang mempermasalahkan itu, bang. Dengarkan, bang. Saya pernah dengarkan dulu, bang. Tenang dulu, bang ya. Saya waktu masih kecil, tenang, bang, tenang. Waktu saya masih kecil, tidak pernah ada orang Kristen yang mempermasalahkan begini. Nggak masalah, no problem. Yang mempermasalahkan begitu teman saya, tetangga saya yang Islam. Tahu nggak dia bilang apa sama saya? Gini, Dis, teman saya, tetangga saya masih kecil, dia bilang begini, Dis, kamu begini-begini ya? Dia bilang begini, tahu tempe melebu weteng, kata dia. Tahu tempe masuk perut, kata dia begitu. Yang mempermasalahkan itu cuma tetangga saya yang dia orang Islam. Ada teman kecil saya, teman saya main itu biasa. Nah, saya tidak mempermasalahkan itu, bang. Tidak saya permasalahkan itu. Yang saya permasalahkan adalah penyembahan patung. Tadi abang sudah akui. Lalu abang bilang, kan patung Maria. Begini, bang, begini. Dari mana Anda tahu kalau itu patung Maria, bang? Kok bisa Anda yakin bahwa itu patung Maria? Kalau saya tunjukkan sama abang berbagai macam patung yang diklaim patung Maria, beda-beda, bang. Saya pastikan itu bukan patung Maria, bang. Itu patung perempuan entah siapa. Aku foto sedikit, bang ya. Oke, aku sekarang gini, bang. Tuhan Yesus, udah, gambar Tuhan Yesus. Abang percaya nggak itu bahwa itu adalah gambar Tuhan Yesus yang sesungguhnya? Tidak, bang. Kata siapa? Bukan. Sama lain Bunda Maria. Oke, lalu kenapa abang bilang itu patung Maria? Kan tentu tidak. Itu patung yang merepresentasikan Maria, bukan patungnya Maria betulan kayak begitu, betul? Setuju? Iya. Oke, dan tetapi itu sedikit lagi. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun, baik laki-laki, baik perempuan, baik yang ada di surga, baik yang ada di bumi, baik yang ada dalam air. Jangan engkau menyembah kepadanya, betul? Betul. Apakah ada pengecualian? Kecuali patung Maria, kecuali patung Yesus. Ada pengecualian? Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Lantas mengapa ketika ku sampaikan kebenaran ini, abang masih bersikeras? Makanya aku bilang tadi, bang, abang itu bukannya sesat, bukan salah. Cuman ajaran di dalam agama Katolik abang itu kurang paham sepenuhnya. Hanya itu aja. Hanya itu. Sekarang gini, bang. Jadi boleh menyembah patung. Jadi boleh menyembah patung Maria. Kalau di kami di Katolik, ya boleh, karena itu ada penghormatan. Bukankah itu melawan firman Tuhan? Jangan engkau menyembah patung yang menyerupai apapun. Sekarang gini loh, bang, kalau sesat, kalau tadi itu patung-patung yang ada tanduknya segala macam, kami sesat. Yang ada tanduk apa segala macam, kami sesat. Dan itu adalah berarti kesimpulannya gini. Jangan menyembah patung kecuali patung Maria, betul? Kenapa, bang? Aduh, mulai-mulai abang nggak dengar pura-pura ini, bang. Bang, jangan kura-kura dalam perahu, pura-pura dalam tidak tahu.
Saya teringat ada teman saya itu kaos-kaos lama. Saya ingat ucapan itu saya pernah baca di kaos Dagadu zaman dulu. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Bang, coba bang, coba ya, dengarkan ya. Sekarang gini, berarti Bang. sedikit bang, sedikit bang. Berarti tidak boleh menyembah patung kecuali patung Maria. Kenapa? Pura-pura dalam perahu, kura-kura tidak tahu, apalagi tadi mambal. Makanya aku bilang tadi, Bang, intinya tadi aku bilang, Bang, abang itu bukan sesat, bukan. Makanya bang, ini saya tanya ini, betul tidak? Jangan dengar, jangan menyembah patung apapun. Dengar bang, jangan menyembah patung apapun, jangan membuat patung apapun untuk disembah, kecuali membuat patung Maria untuk disembah, betul? Bukan kayak gitu juga konsepnya, harus abang karang-karang, bukan. Terus gimana tadi abang bilang boleh? Makanya aku bilang, Bang, kalau kami di agama Katolik berupa patung-patung itu beragam. Patung malaikat ada, malaikat Gabriel ada. Saya nggak tanya itu, Bang. Mau abang bikin patung siapa saja boleh, Bang. Mau abang bikin patung kucing, mau abang bikin patung ayam boleh. Yang tidak boleh patungnya itu disembah-sembah. Kami itu bukan menyembah, kami tadi itu abang sudah akui menyembah. Tadi abang sudah akui menyembah. Balikin lagi kamera saya. Kami itu. Bang, kenapa abang kok pindah lagi jawaban abang? Tadi abang bilang ini, saya kasih dulu contoh ya, saya kasih contoh. Oke, sebentar. Oke, abang tahu kisah Sadrak Mesah Abednego? Ya. Di Daniel 1 ayat 3? Oke, di situ dikatakan apa? Bahwasanya kami sekali-kali tidak akan menyembahnya. Setuju? Sehingga setiap orang menyembah kecuali didapati Sadrak Mesah Abednego tidak mau menyembah. Lihat abang yang di gambar kiri, di samping kirinya. Ada di situ patung perempuan yang konon katanya itu patung Maria. Disembah gak itu? Ya. Oke, kita kasih gambar yang lain lagi. Bukan cuma 1, 2. Sekarang yang ini, Bang. Kita kasih contoh. Oke, lihat gambar yang kanan, Bang, yang pakai kaos hitam. Ada patung Maria, disembah tidak itu? Ya. Oke, kita kasih gambar lagi, Bang. Bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, Bang. Ribuan. Masuk tadi sebentar. Ada telepon masuk, sorry, potong sebentar. Oke, kita kasih gambar lagi, Bang. Saya kasih contoh lagi. Ini, bukan. Ini, kelihatan, Bang? Ya. Oke, yang sebelah kiri di sebelah kanan, Bang. sama. Gini, Bang, kalau tadi ini yang ada di gereja kami, baru kami sesat. Kalau tadi kayak gini patungnya, baru kami sesat. Oke, berarti kalau patung yang bawah, berarti kalau patung yang bawah sesat. Kalau tadi ini tergeletak di gereja Katolik, baru kami sesat. Oke, saya konfirmasi dulu, Bang. Saya konfirmasi dulu. Itu hanya untuk mengintimkan umat sama Bunda Maria. Oke, saya konfirmasi dulu ya, Bang ya. Berarti kalau yang di bawah itu sesat. Ya sesat lah kalau mukanya kayak gitu. Kalau patungnya diganti patung Maria nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Oke, berarti firman Tuhan, berarti dengarlah firman Tuhan. Berarti inilah yang dibacakan seorang Romo di gereja. Dengar, sebentar, Bang, sebentar. Sebentar, Bang. Romo lagi membaca. Romo sedang membacakan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di bumi, baik yang ada di bawah bumi, kecuali patung Maria. Amin. 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 Bukankah itu pelecehan, Bang? Bukankah itu suatu pelecehan, Bang, kepada firman Tuhan? Kenapa engkau katakan boleh menyembah patung Maria? Aduh, gimana, Pastor? Romo-romo? Makanya dengar dulu, Bang. Makanya abang itu yang kurang paham tentang ajaran Katolik. Itu, Bang. Sekarang gini, kalau umpamanya, gini, Bang ya, kalau umpamanya Bunda Maria, patung Bunda Maria, patung Bunda Maria tidak ada di gereja Katolik, mungkin doa Salam Maria tidak akan ada. Itu kurang sama abang. Gimana bunyi doa Salam Maria? Coba, gimana bunyi doa Salam Maria? Abang pernah dengar doa Salam Maria enggak? Bentar, saya bacakan dulu ya. Ya, saya bacakan sebentar. Saya bacakan dulu doa Salam Maria. Bentar ya. Doa Salam Maria. Sebentar. Iya, itu lagi saya bacakan, Bang. Saya bacakan, Bang. Bentar ya. Saya bacakan.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau dia. Sebentar ya, sabar. Bentar. Doa salam Maria, sebentar, saya bacakan dulu. Kok ini malah bahasa Jawa? Sebentar. Nih, ini yang kemarin saya bacakan. Bentar. Ya, ini Bang, ini saya bacakan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kayak gitu, Bang. Baik, ini saya bacakan nih. Bunda Maria yang penuh kasih, kepadamu aku datang dengan segala kelemahan dan harapanku. Betul? Bukan, itu salah itu. Salam Maria. Saya balikin dulu kamera saya. Nanti saya dibilang fitnah ini. Ini yang kemarin saya bacakan, salah Bang, itu, kepada Rokok Kudus, katanya betul. Benar. Oke. Bukan. Ini, Bang. Oke, ini saya bacakan ya. Bunda itu Maria beda, yang itu doa kepada Bunda Maria. Iya, beda lagi, Bang. Iya, makanya doa kepada Bunda Maria. Beda lagi. Berdoa salam Maria. Oke, yang saya bahas ini, Bang. Yang saya bahas doa kepada Bunda Maria. Ada nggak ini? Oh ya. Ada. Apanya? Apa itu? Ini ada nggak? Doa begini ada nggak? Ini doa kepada Bunda Maria. Ada. Oke, kita bacakan ya. Kita bacakan. Bunda Maria yang penuh kasih, kepadamu aku datang dengan segala kelemahan dan harapanku. Engkau yang selalu mendengarkan doa anak-anakmu. Dengarkanlah aku dalam setiap langkah-langkah hidupku. Oke. Berarti Abang berdoa kepada Maria nggak? Kepada Bunda Maria? Oke, Abang berdoa, meminta, berharap kepada Maria, betul? Kalau tadi enggak dihormati Bunda Maria, umat Katolik tidak akan meminta sesuatu kepada Bunda Maria. Oke. Itu logikanya, coba, Bang. Abang di Katolik punya Alkitab di situ. Abang punya Alkitab di situ? Di Katolik. Oke, Abang punya Alkitab di situ, Bang. Garis besarin, Bang, di Katolik, umat Katolik. Dan yang tadi Abang bilang itu, patung-patung itu, bahwasanya memang dari kami Katolik, patung Bunda Maria, Tuhan Yesus dan malaikat itu memang tertera di gereja Katolik. Apa maksudnya itu? Untuk keintiman kami bahwa kami itu dekat sama Bunda Maria, intim sama Tuhan Yesus, dekat sama malaikat-malaikat. Itu artinya, Bang. Bukan baik. Dalam arti yang Abang bilang sesat. Bukan. Baik. Berarti Abang berharap berdoa kepada Maria. Ya berharap dong. Oke, baik. Abang ada Alkitab di situ? Makanya ada di Katolik juga itu doa telenovela. Doa apa lagi tuh, Bang? Kayak saya seperti ngobrol sama ustadz loh. Ini doa makan. Ini doa pembawa rezeki. Ini doa doa begini, doa. Bang, di mana itu dalam Alkitab Bang diajarin berdoa kepada Maria, Bang? Ini. Ayo. Oke, di mana? Oke, udah buka Alkitab di situ. Oke, bukakan, Bang. Bukakan. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15:19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Maria, maka kita adalah orang-orang. Coba silakan baca, Bang baca. Satu Korintus 15 ayat 19. Satu Korintus apa? 1 Korintus pasal yang ke-15 15 atau ini sajalah Yeremia 17 ayat 7, coba yuk. Musiknya itu loh, Bang. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku terus di lapo ini. Yeremia berapa?
Lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati, tapi di lagu terus. Ayo, Yeremia 17. berapa? Yeremia 17 ayat 7. Silakan. 17 ayat 7. Ya, silakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus? Dah? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Salah firman Tuhan itu, Bang. Salah. Coba Bang baca lagi, baca lagi yang benar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus? Dah? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Salah, kepada Maria. Diberkatilah orang yang mengandalkan Maria dan yang menaruh harapannya kepada Maria. Ini bunyinya. Abang ini mengubah-ubah firman Tuhan. Ayo baca lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Bunda Maria dan yang menaruh harapannya pada Bunda Maria. Amin. Betul? Betul? Betul tidak? Betul tidak, Bang? Makanya aku bilang, Bang, Gimana abang lagi aja kurang paham tentang Bang, coba ajaran saya tanya Katolik. lagi. Betulkah Anda berdoa dan berharap kepada Bunda Maria? Betul. Oke, betulkah Anda menaruh pengharapan Anda kepada Maria? Dan itu akan Bunda Maria sampaikan kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan Iya, Bunda Maria betul. yang langsung mengabarkan. Tadi Abang bilang Tadi Abang bilang bukan Bunda Maria yang langsung mengabulkan. Bukan Bunda Maria yang langsung mengabulkan. Tetapi Bunda Maria langsung mengabarkan ke anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik, berarti jadi pengantara- itu pesannya di kami Katolik. Oke, berarti pengantara Iya, pengantara bisa dibilang perantara. Oke, berarti pengantaranya adalah Maria. Perantara, bisalah sebagai perantara doa Baik. kami ke Bunda Maria tuh ke Yesus Kristus anaknya. Baik. Coba Abang bukakan lagi. Ini kayaknya kalau di dalam gereja Katolik itu kan ada disuruh baca-baca itu. Kayaknya yang baca-baca ini mungkin salah baca mungkin Abang benar. Coba Abang buka dulu. Sebentar ya, Bang ya, saya bukakan. Baca aja, Bang. Baca aja, aku udah simpan lagi tuh dah ini. Nanti kalau saya yang baca cuman saya lagi yang ngerti, Bang. Enggak. Gini aja, Bang. Kita ambil aja garis besarnya. Intinya, Bang, kita ini Iya, dalam ini saya mau bacakan ini. pengajaran kita di dalam agama ini yang ada 5 di Indonesia, 5 apa 6. Nah, kita ikutin aja alurnya. Oke. Ya. Saya Katolik, bukakan bahwa dulu ya, Bang Katolik ya. itu, Bentar, Bang. Kita bukakan. Saya balikan dulu ke sini ya, Bang ya. Tadi Abang bilang pengantara kita itu adalah Maria. Baik. Itu adalah Coba buka dulu 1 Timotius 2 ayat 5, Bang. Baca aja, Bang. Nanti saya lagi yang ngerti, Bang. Jangan. Abang jangan malas lah baca Alkitab, kok malas yuk. Baca aja. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Atau saya balikan kamera saya, Bang ya. Ambil lah yuk sebentar. Enggak apa-apa lah, ambil Alkitab kok. Ya, baca. Iya, udah saya simpan. Enggak apa-apa, Bang. 1 Timotius 2 ayat 5. Jangan malas, Bang. Harus rajin. Ya, silakan. Satu Timotius 2 ayat yang kelima. Satu Timotius 2 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke. Siapa pengantara di situ, Bang? Di sini pengantara antara Allah dan manusia. Siapa pengantara Allah dan manusia? Yaitu Kristus Yesus. Maria, Bang. Maria itu, Bang. Karena Esa maka Maria adalah pengantara. Gimana, Bang? Gini, Bang. Bang, rubah-rubah Makanya semua isi Abang Alkitab bilang. itu, Bang. Aduh. Bukan berubah. Terus gimana? Sekarang makanya aku bilang, Bang, Abang itu yang kurang paham tentang ajaran Katolik. Iya, makanya karena saya itu kurang aja paham. intinya. Sebentar, Bang. Karena saya kurang paham, maka bagaimana ayat itu dibaca ulangi lagi? Coba dibaca lagi, ulangi. Itu aja, Bang, ininya. Karena
Itu aja intinya Bang tadi. Abang itu abang bukan sesat, bukan. Oke, saya balik dulu kamera saya ya, karena dia tidak mau membacanya, biar kita yang membacanya. Baik Bang, saya bacakan Bang ya. Lihat nih. Bang, kita baca bareng-bareng ya Bang ya. Ayo Bang. Udah saya baca tadi Bang, udah dibaca. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Iya, udah. Maria, Yesus. betul? Yaitu Maria, betul? Makanya aku bilang Bang, abang itu yang kurang paham tentang kita yang beribadah di Katolik. Baik. Pokoknya apapun jawabannya dia udah punya program. Apapun dijawab, Anda itu tidak paham. Anda itu tidak paham. Nah, itu. Oke lah Bang. Iya, Yang penting sudah saya sampaikan apa isi Alkitab. Masalah Abang nanti tidak percaya atau mengatakan saya tidak paham ya. Itu semua kita kembalikan kepada intinya yang saya katakan begini. Tuhanlah yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Betul? Betul? Baik. Begitu saja Bang ya. Baik. Ya, oke. Saya turunkan ya Bang ya. Selamat malam. Ya, makasih Yesus Bang. memberkati ya, saya Malam. turunkan. Oke. Sehubungan ini sudah jam 12 malam, bagaimana teman-teman? Apakah kita masih lanjut lagi atau kita rehat dulu? Saya rasa kita rehat dulu saja ya. Atau ini masih ada nih satu. Lina. Ya, silakan Lina. Halo Lina. Lina. Oke, nampaknya sudah ketiduran dia, nonton sampai tidur. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Mandai TV. Mandai TV. Ya, Mandai TV. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Ya, selamat malam. Kenalan diri dulu, Bang. Abang Islam atau Kristen? Ya, Kristen ini. Kristen. Yakin, Bang? Abang Kristen, Bang? Yakin. Kemarin nggak sempat selfie. Oh, ini yang kemarin mau selfie itu? Hanya pengen selfie aja, Bang? Iya. Oke, ayo selfie, Bang. Oke. Screenshot dulu. Screenshot dulu, Bang. Oke, terima kasih ya. Sama-sama, Bang. Saya turunkan ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, Bang. Oke, kita kasih naik, ada Balo ZC. Ya, silakan Balo. Selamat malam Bang Adis. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Ntar saya nyalain lampu dulu Bang Adis. Abang Islam atau Kristen? Saya seorang Kristen, tapi awalnya dari Katolik. Abang kok jawabnya kok seperti mikir. Abang Kristen. Ya, tapi awalnya dari Katolik, keluarga saya Katolik semua. Kenapa Abang meninggalkan Katolik? Iya, saya meninggalkan Katolik karena saya itu pengennya itu langsung berdoa kepada Tuhan. Tidak mau berdoa kepada patung atau berhala apapun. Iya, tapi Abang harusnya jangan keluar dari Katolik, Bang. Justru Abang bawa pesan itu ke dalam gereja, gitu, Bang. Nggak perlu, Bang. Kan sama-sama gereja. Gini loh. Kalau Abang menerima kebenaran, Abang itu jangan keluar. Abang harus di situ, kasih tahu sama teman di situ. Kan menurut Alkitab, jangan berdoa kepada Maria. Gitu harusnya, Bang. Gimana? Ceritanya itu, keluarga saya itu Katolik semua. Nah, itu pernah ikut, kalau di Kristen kan bilang katekisasi. Nah, waktu itu saya pernah ikut di Katolik, saya ikut katekisasi itu hampir setahun, tapi tidak bisa ikut baptis. Ya sudah, saya ambil keputusan dengan inisiatifnya sendiri, masuk Kristen, baptis, CD di Kristen, begitu. Oke. Kami di keluarga itu juga ada 7 bersaudara, tapi orang tua bapak saya itu tidak melarang siapapun anaknya, siapapun mau memilih agamanya sendiri. Tapi saya mau tanya sama Abang nih. Abang sebagai bekas dari orang-orang yang melakukan seperti itu tadi. Menurut pengamatan Abang sendiri nih, Bang, pengamatan Anda di lapangan, banyak tidak, Bang, orang Katolik yang punya pikiran seperti Anda? Nah, itu kurang tahu karena itu kan pribadinya masing-masing. Oke. Nah, karena Saya pikir begini, kita berdoa itu kan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Betul. Nah, doa ini kan secara pribadinya itu kan masing-masing yang berkomunikasi dengan Tuhan.
bukan kita berkomunikasi dengan patung atau berhala apapun. Makanya kita di Kristen itu diajarkan tidak boleh sembah dalam apapun lah, apapun bentuknya, serupanya tidak boleh. Ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau patung apakah itu tidak boleh memang dalam Alkitab, Bang. Iya. Baik. Saya ini aslinya dari Timor Leste, orang Timor Leste, karena waktu itu Timor Leste mau merdeka, kita menguncinya ke NTT Atambua, tapi sekarang saya stay-nya di Jakarta. Tapi saya baptis CD-nya dari Timor Leste, dari 98. Oke. Dulu juga saya pernah ikut di Katolik itu kan tiap bulan bulan Rosario ya. Itu kan kita harus bawa patung ke sana kemari. Itu sama aja kita sembah. Kan tidak salah di dalam kitab Mazmur 115 itu kan sudah tertulis. Bisa dibacakan, Bang? Maaf Bang, saya cuma handphonenya yang satu lagi di cas. Kalau nggak salah nanti coba dibuka. Kalau salah, Mazmur 115. Baik, saya bukakan dulu ya. Mazmur 115. Kita tampilkan Mazmur 115. Bentar ya. Mazmur 115. Ayat berapa, Bang? Mazmur 115 tidak salah. 115 apa 111 itu saya nggak. Dulu saya pernah baca sih. Ayat berapa? Karena jarang baca. Oh. 115 atau 111? 111 kayaknya. Ya benar ini seperti ini. Iya benar ini 115, Bang. Baik, Ya. bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang Dia kendakinya. Nah ini Bang, ayat 4, kita mulai dengan ayat 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Makanya diangkut-angkut itu ya Bang ya. Baik. Tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Begitu. Ya, betul, Bang. Kita hanya ngasih tahu itu gitu loh, Bang. Bahwa itu hanya patung-patung buatan tangan manusia, begitu loh. Kenapa kau sujud-sujud, kau minta-minta, kau ajak ngobrol, gitu. Kan yang kita sampaikan ini kan benar, gitu. Betul nggak, Bang? Betul tidak? Iya, begitu. Jadi, janganlah kita membuat, apalagi, Bang ya. Nih, saya kasih contoh nih. Apalagi yang, saya geser dulu sebentar. Nah, itu. Dipakai-pakaikan baju emas, begitu ya. Dikasih gaun-gaun, dikasih... Kalau kita perdekat rupanya, Bang, bentar nih ya. Saya yakin ini orang yang melihat ini ragu bahwa apa iya Maria seperti itu rupanya, sebentar ya. Kita punya keyakinan bahwa Bunda Maria tidak seperti itu rupanya. Setuju, Bang? Setuju, Bang. Bentar ya. Sebentar, Bang, sebentar. Sabar. Kita kasih gambar dulu. Mana ya? Kemarin tuh saya bikin di mana sih gambarnya ya? Nih Bang, kita kasih contoh. Ini banyak Bang, bukan cuma yang di sini saja, ada banyak. Misalnya kita kasih contoh ini Bang. Kelihatan Bang? Coba lihat perdekat Bang. Nih. Iya Bang. Bukankah ini hanya patung saja? Bukankah ini hanya buatan, ya mungkin bisa jadi semen nanti kita sebut merek, nanti kita dibilang. Pokoknya semen hanya batu-batu saja gitu. Dipakai-pakaikan baju, dipakai-pakaikan jubah seperti ini. Ini tidak berkenan loh bagi Tuhan ya. Betul tidak Bang? Iya. Cara menghormati, cara mengasihi Bunda Maria itu bukan dengan cara bikin-bikin patung begini, dipakai-pakein baju yang bagus, dipakai-pakein sutra, diangkut-angkut begini nih. Ini apa yang diangkut-angkut nih Bang? Nih. Kita perbesar lagi nih. Siapa ini Bang? Ada seorang perempuan menyusui begini. Abang tahu kalau kita lihat ini sebenarnya apa? Siapa ini patung yang menyusui ini? Abang pernah lihat patung Isis menyusui?
Saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk abang patung ISIS menyusui ya. Sebentar. Kita kasih contoh. Sebentar ya. Harus kita bikin dua browsernya ini biar nggak tambah browser baru. Bentar ya. Nih bang. Ini patung-patung ISIS sedang menyusu bang nih. Abang lihat ini? Bang jangan bang. Kelihatan? Ini ISIS atau Horus. Aduh kok mati? Halo. Aduh hilang. Nah ini bang. Kelihatan bang? Ini yang disebut ISIS atau Horus. Nah nih. Kalau abang lihat aja nih. Horus ISIS. Nih saya perbesar. Nih bang. Kelihatan ya? Ini arca-arca nih. Nih. Jadi siapa sebenarnya? Itu bukan Maria bang. Saya yakin itu bukan Maria. Nih ini. Itu cerminan-cerminan ini bang. Horus ISIS. Nah. Terus berubah manifestasi jadi seperti ini. Mana tadi? Mana tadi yang saya tunjuk tadi bang? Mana tadi yang barusan tadi yang diangkat-angkat tadi bang? Aduh udah hilang. Mana tadi yang saya kasih tunjuk tadi bang? Hilang. Inilah kalau saya ini. Bentar ya, saya banu lagi. Mana tadi ya? Ah ini nih. Kelihatan bang? Kelihatan? Iya bang. Nah, ini atau ini kelihatan? Kelihatan? Nah, kita bandingkan dia dengan ini. Nah, saya screenshot dulu aja lah ya. Saya screenshot dulu biar nggak hilang nanti gambarnya. Oke. Kita buka page baru yang ini. Ntar screenshot juga. Screenshot. Oke. Hapus. Ah, sekarang nih udah ada nih bang. Udah bisa kita gambar tinggal usap-usap. Nah ini ya. Lihat ini bang. Bandingkan dengan ini. Lihat, kan bermetamorfosa ini bang, bermetamorfosis. Tuh. Kelihatan? Aduh, suaranya abang macet-macet ini kayak mana nih? Abang bisa lihat bedanya. Ini patung Isis atau Osiris, ya, Dewi Horus, ya bang ya. Dia sedang menyusui bayinya. Nah ini arca-arca peninggalan-peninggalan seperti ini banyak bang. Ya, dari Mesir sampai India itu banyak bang. Peninggalan-peninggalan seperti ini. Oke? Hanya berubah saja dia namanya. Dewi ini datang dari Yunani, masuk ke India, dari ini. Namanya kira-kira seperti ini. Nah, Anda bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan ini yang diusung-usung ini. Makanya saya berkali-kali mengatakan, jangan sampai gereja itu dicampuri atau kemasukan pengajaran-pengajaran dari luar. Gitu loh Bang. Itu tugas kita bersama untuk menjaga supaya pengajaran daripada Tuhan Yesus tetap murni. Begitu ya. Setuju? Setuju bang? Ya kalau kita iya. Setuju bang. Nah, yang kita percaya ya sesuai dengan ajaran kitab suci. Ya itu saja yang patokannya orang Kristen. Iya, seperti itu. Orang Kristen itu. Betul. Nah, besok mungkin besok kita bisa aja bang membahas tentang sebenarnya rupa-rupa atau lukisan-lukisan yang sering dipamer-pamerin sama RK. Ini Maria. Itu sebenarnya kita tahu bang lukisan itu siapa yang lukis. Tahu. Ya, semuanya itu kan hanya cuma buatan tangan manusia. Betul bang, betul. Makanya itu suatu saat kita bahas. Kalau bukan tugas kita, siapa yang menugaskan? Siapa yang harus ditugaskan untuk memberitakan kebenaran ini begitu. Jadi itu akan kita sampaikan juga bahwa lukisan-lukisan itu sebenarnya bukan lukisan Maria begitu. Itu lukisan perempuan entah siapa gitu. Orang-orang pada ngomong lukisan Mona Lisa. Itu masih bisa kita lacak bang. Kalau abang klik ya, abang ketik di Google nih. Benernya ya, saya cek nih ya. Tapi ini bisa kita bahas lain waktu lagi ya. Tapi besok lah itu bang ya, Anda bisa cari sendiri kok. Lihat aja di internet. Apakah benar lukisan Maria yang ada pada tangan kita itu adalah wajah Maria? No, bukan. Ada saja ngarang bebas Anda bilang itu wajah Maria, bukan. Jadi prinsip saya sebagai orang percaya ya udah. Intinya iman saya berdasarkan ajaran yang saya tahu di dalam Alkitab itu aja. Ya. Saya itu orangnya tidak mau percaya kepada
apapun itu yang sudah tertulis di dalam Mazmur tadi 115. Itu saja. Nah, jangan sampai kita itu percaya kepada patung atau berhala apalah. Semua itu kan buatan tangan manusia, bukan buatan Tuhan. Baik. Oke, saya rasa begitu saja Bang ya. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya turunkan ya Bang ya. Tuhan Yesus berkati. Baik, saya turunkan Bang. Oke teman-teman, sehubungan sudah jam 12:30, kita rehat dulu, kita lanjut lagi di diskusi-diskusi berikutnya. Teman-teman jangan Anda menganggap bahwa apa yang saya kerjakan ini, wah Edi sekarang kok Anda begini. Enggak. Nah, saya memberitahukan apa yang sebenarnya saja, apa yang tertulis saja, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, ya seperti itulah yang saya beritakan ya. Tanpa dipoles-poles, tanpa dengan maksud supaya orang tentu senang atau apa ya. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, Iqra dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita tidak senang, kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya.
bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Makanya
Makanya Jadi abang kasih lagi ke adik-adik ke terima kasih deh udah semua abang tadi. Kak pecah itu. Kak pecah.